Raja Harun al-Rasyid memimpin dengan kebijaksanaan. Namun, di balik kemakmuran itu, ada masalah yang semakin meresahkan rakyat. Perampokan yang kian merajalela, pajak yang terlalu tinggi, dan tentara kerajaan yang sering menyalahgunakan kekuasaannya. Para pedagang sering mengeluh bahwa kafilah mereka dirampok di jalanan. Rakyat kecil menjerit karena pajak yang mencekik, dan tentara yang seharusnya melindungi malah sering bertindak semena-mena. Raja, yang mendengar keluhan ini, segera memanggil para penasihatnya. Namun, tak satu pun dari mereka yang mampu memberikan solusi. Akhirnya, seseorang menyarankan, "Paduka, hanya satu orang yang bisa menyelesaikan masalah ini, Abu Nawas." Raja pun mengirim utusan untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Misi Abu Nawas, mengungkap perampok misterius. Ketika tiba di hadapan raja, Abu Nawas membungkuk dengan hormat. "Wahai Paduka, hamba datang memenuhi panggilan Anda. Apa yang bisa hamba lakukan?" Raja menghela napas panjang. "Aku mendapat laporan bahwa para pedagang dan rakyat sering dirampok di jalan. Pajak yang dikumpulkan oleh petugas kerajaan terlalu tinggi, dan tentara yang seharusnya menjaga keamanan justru menyalahgunakan kekuasaan mereka. Aku ingin kau menyelidiki dan menyelesaikan masalah ini." Abu Nawas tersenyum. "Hamba akan menyelidikinya, Paduka. Tetapi hamba butuh izin untuk menyamar agar bisa melihat dengan mata kepala sendiri." Raja mengangguk. "Kau boleh menyamar, tetapi hati-hati. Jika ada yang mengkhianati kerajaan, mereka harus dihukum." Abu Nawas pun mulai menjalankan misinya. Abu Nawas menyamar menjadi pedagang. Abu Nawas menyamar sebagai seorang pedagang biasa dan pergi ke pasar untuk berbicara dengan rakyat. Di sana, ia bertemu seorang lelaki tua yang mengeluh, "Ah, pajak terlalu tinggi. Aku harus membayar 2 kali lipat dari biasanya. Kalau tidak, tentara akan mengambil daganganku." Abu Nawas bertanya, "Siapa yang mengumpulkan pajak ini?" Orang tua itu menjawab, "Seorang petugas pajak kerajaan. Tetapi aku curiga, sebagian besar uang yang kami bayar tidak sampai ke kas kerajaan." Abu Nawas mengangguk. Ia menyadari ada yang tidak beres. Malam harinya, ia pergi keluar kota dan berjalan melewati jalur yang sering dilalui para pedagang. Ia berpura-pura membawa harta dalam petinya untuk menarik perhatian para perampok. Benar saja, di tengah jalan, sekelompok pria bertopeng muncul dan mengancamnya. "Berhenti! Serahkan semua hartamu atau nyawamu melayang," kata seorang perampok. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Baiklah, tetapi sebelum menyerahkan hartaku, bisakah kalian memberitahuku mengapa kalian merampok?" Para perampok saling berpandangan, terkejut dengan pertanyaan Abu Nawas. "Kami tidak punya pilihan. Kami harus membayar pajak yang tinggi, tetapi semua uang yang kami bayar tidak pernah cukup. Lagi pula, tentara kerajaan juga tidak lebih baik dari kami," kata pemimpin mereka. Abu Nawas mengangkat alisnya. "Apa maksudmu?" Salah satu perampok menjawab, "Kami dulu adalah rakyat biasa. Tapi karena pajak yang tidak masuk akal, kami kehilangan semua harta benda. Sementara itu, para tentara kerajaan malah bekerja sama dengan petugas pajak yang korup. Mereka berpura-pura menjaga keamanan, tetapi mereka menutup mata terhadap ketidakadilan." Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih atas informasi kalian. Aku akan mengurus masalah ini." Para perampok tertawa. "Bagaimana caramu melawan pejabat yang begitu kuat?" Abu Nawas menatap mereka penuh keyakinan. Dengan akal yang lebih tajam dari pedang. Rencana Abu Nawas untuk mengungkap kejahatan. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dan menghadap raja. "Paduka,
izinkan hamba menguji pejabat pajak dan para tentara kerajaan. Hamba mencurigai ada pengkhianat di antara mereka." Raja setuju dan bertanya, "Bagaimana kau akan mengujinya?" Abu Nawas tersenyum. "Hamba ingin Paduka berpura-pura mengeluarkan dekret bahwa istana telah menemukan harta karun yang sangat besar dan akan membagikannya kepada rakyat yang jujur." Raja yang cerdas segera mengerti rencana Abu Nawas. Ia mengumumkan bahwa siapapun yang mengaku bersalah sebelum 7 hari berlalu akan mendapatkan pengampunan dan hadiah emas. Mendengar pengumuman ini, pejabat pajak yang korup mulai panik. Para tentara yang suka menyalahgunakan kekuasaan pun mulai khawatir. Benar saja, dalam waktu 3 hari, beberapa pejabat pajak dan tentara datang menghadap raja dan mengaku bahwa mereka telah menyalahgunakan wewenang. "Paduka, ampunilah hamba. Hamba memang telah menaikkan pajak dan menyimpan sebagian uangnya sendiri," ujar seorang pejabat pajak yang ketakutan. "Kami pun bersalah, Paduka. Kami membiarkan perampok merajalela, karena sebagian dari mereka membayar kami agar tidak menangkap mereka," tambah seorang tentara. Raja berpura-pura terkejut. "Jadi benar, kalian selama ini telah mengkhianati kerajaan dan rakyat." Mereka semua berlutut memohon ampun. Saat itu, Abu Nawas maju dan berkata, "Wahai Paduka, mereka telah mengakui kesalahan mereka. Sesuai janji, mereka akan diampuni, tetapi harta yang mereka ambil harus dikembalikan kepada rakyat." Raja mengangguk setuju. Semua pejabat yang korup dipaksa mengembalikan uang hasil kejahatan mereka. Pajak yang tidak wajar dihapuskan, dan perampok yang bertobat diberi pekerjaan yang layak di kerajaan agar tidak kembali melakukan kejahatan. Kesimpulan, keadilan kembali ke kerajaan. Dalam waktu singkat, kerajaan kembali damai. Pajak menjadi adil. Rakyat tidak lagi tertindas, dan tentara kembali menjalankan tugasnya dengan baik. Raja menepuk bahu Abu Nawas. "Sekali lagi, engkau telah menyelamatkan kerajaan dengan kecerdasanmu. Apa hadiah yang kau inginkan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Hamba hanya ingin satu hal, Paduka. Beri hamba izin untuk kembali ke rumah dan tidur nyenyak, karena hamba sudah lelah menyelesaikan semua masalah ini." Raja tertawa terbahak-bahak. Begitu juga para menteri dan seluruh rakyat yang mendengar kisah ini. Dan begitulah, dengan kecerdikannya, Abu Nawas kembali membuktikan bahwa akal yang tajam lebih berharga dari kekuatan semata. Di sebuah kerajaan di padang pasir yang luas, hiduplah seorang raja yang terkenal akan kebijaksanaannya, tetapi juga suka menguji kecerdasan para penasihatnya. Salah satu penasihat yang paling cerdik dan terkenal adalah Abu Nawas. Ia tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena sifatnya yang humoris dan seringkali berhasil mengakali raja dalam berbagai ujian yang diberikan kepadanya. Bulan Ramadan telah tiba. Suasana di kerajaan menjadi lebih tenang dan penuh ibadah. Namun, di tengah ketenangan itu, Raja Harun al-Rashid tiba-tiba merasa bosan. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan teka-teki yang sulit. Tantangan Raja di bulan puasa. Pada suatu pagi, setelah sahur dan sebelum matahari mulai meninggi, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum licik, sang Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdasanmu lagi. Kali ini, aku ingin kau menyelesaikan 3 tantangan yang akan kutentukan. Jika kau gagal, kau harus berpuasa 2 kali lipat lebih lama dari semua orang di kerajaan ini." Abu Nawas tertawa kecil. "Wahai Paduka Raja, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan berkah. Tetapi jika hamba harus berpuasa 2 kali lipat, apakah itu artinya hamba harus berpuasa 2 bulan penuh?" Raja tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. "Tidak, maksudku adalah kau harus tetap berpuasa seperti biasa,
Tetapi setelah bulan Ramadan selesai, kau harus berpuasa selama sebulan penuh lagi." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, wahai Paduka. Apakah tantangan yang akan hamba hadapi kali ini?" Raja pun tersenyum dan berkata, "Pertama, kau harus membawakan kepadaku sesuatu yang paling ringan di dunia ini. Kedua, kau harus membawa sesuatu yang paling berat di dunia ini. Ketiga, kau harus menjawab satu teka-teki yang tak seorang pun pernah bisa menjawabnya." Abu Nawas mengangguk penuh percaya diri. "Hamba akan menyelesaikan tantangan ini, Paduka. Berikanlah hamba waktu 1 hari untuk mencari jawabannya." Mencari jawaban tantangan pertama. Abu Nawas berjalan keluar istana sambil berpikir. "Apa yang paling ringan di dunia ini?" gumamnya. Ia melihat burung yang terbang di angkasa, debu yang tertiup angin, dan asap yang melayang di udara. Lalu, ia tersenyum. "Aku tahu apa jawabannya." Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah benda tak kasat mata. "Wahai Raja, inilah sesuatu yang paling ringan di dunia." Raja mengernyitkan dahi. "Mana? Aku tak melihat apa-apa." Abu Nawas tersenyum. "Yang paling ringan di dunia ini adalah udara, wahai Paduka. Bahkan kita bisa merasakannya, tetapi kita tidak bisa melihatnya." Raja tertawa dan mengangguk. "Bagus. Jawabanmu benar. Sekarang, tantangan kedua." Mencari jawaban tantangan kedua. "Apa yang paling berat di dunia ini?" pikir Abu Nawas. Ia melihat batu besar, gajah yang besar, dan besi yang berat. Namun, ia tahu bahwa jawabannya bukanlah hal-hal itu. Lalu, ia tersenyum lagi dan kembali ke istana keesokan harinya. "Wahai Paduka, inilah sesuatu yang paling berat di dunia ini." Raja melihat Abu Nawas datang tanpa membawa apa-apa. "Mana barangnya?" tanya Raja. Abu Nawas menjawab dengan penuh kebijaksanaan, "Wahai Paduka, sesuatu yang paling berat di dunia ini adalah janji yang tidak ditepati. Karena itu bisa membebani hati manusia lebih dari apapun." Raja tertegun, lalu mengangguk dengan kagum. "Luar biasa, Abu Nawas. Engkau benar. Sekarang, teka-teki terakhir. Teka-teki raja yang sulit." Raja kemudian bertanya, "Abu Nawas, aku ingin kau menjawab pertanyaan ini. Apa yang selalu bertambah, tetapi tidak pernah berkurang?" Abu Nawas tersenyum. Ia langsung menjawab, "Ilmu, wahai Paduka. Semakin kita belajar, semakin bertambah ilmu kita. Tidak seperti harta yang bisa habis, ilmu akan selalu bertambah." Raja tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan. "Benar sekali, Abu Nawas. Engkau telah berhasil menyelesaikan semua tantanganku. Aku tidak akan memaksamu untuk berpuasa 2 kali lipat." Semua orang yang hadir di istana pun tertawa dan memuji kecerdikan Abu Nawas. Dan begitulah, sekali lagi, Abu Nawas berhasil mengalahkan kecerdikan raja dengan kebijaksanaan dan kepintarannya.